Bidang Kesehatan Solopos FM. Be healthy, be happy, and live longer. Dari lantai 3 Gria Solopos, 103 Solopos FM, Beyond Information. Selamat malam Sobat Solopos, apa kabar? Saya Heru Cahyono menemani Sobat Solopos di Bincang Kesehatan. Ya, kali ini saya sudah bersama narasumber malam hari ini, Dr. Athanasia Endah DMKes SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu keputihan sebagai salah satu tanda infeksi menular seksual. Kita sapa dulu. Selamat malam, Dokter Endah. Selamat malam, Mas Dewi. Iya, kabar baik ya, Dokter? Baik. Iya. Tapi hujan ya tadi di depan. Gimana? Jadi hujan tadi, jadi iya. agak susah masuknya. Agak susah juga. Sudah sampai sini naik tangga lagi ya. Tambah susah lagi. Iya. Baik, sehat ya, Dok ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Baik. Malam ini tema kita adalah tentang keputihan sebagai salah satu tanda infeksi menular seksual. Nah, sebelum kita membahas tentang kaitan keputihan dengan infeksi menular seksual, barangkali bisa dijelaskan satu persatu nih, Dok. Kita mulai dulu dari infeksi menular seksual. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan infeksi menular seksual ini, Dok? Oh ya, gampangnya sih infeksi menular seksual ya infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual gitu. Tapi jenisnya nanti macam-macam. Ada yang bentuknya luka-luka di alat kelamin, ada yang bentuknya tubuh vagina atau uretra ya. Jadi yang dinamakan kalau wanita itu keputihan, pada laki-laki kencing nanah mungkin. Terus ada yang nanti jadi sipilis kayak gitu, luka-luka di alat kelamin yang nggak sakit malahan. Jadi banyak sekali sih untuk infeksi menular seksual. Ya, ini karena hubungan seks yang bebas ya. Tidak selalu ya. Ini berarti kan ada salah satu pasangan yang mengidap penyakit seksual. Iya. Bisa biasanya. Dua-duanya, bisa salah satu. Bisa karena memang kalau wanita sih kebanyakan kan tanpa gejala ya, Mas. Jadi kayak sebenarnya bakterinya sudah gak cukup banyak kan pada wanita itu bakteri, jamur maupun parasitnya itu di alat kelaminnya kan ada secara fisiologis, tapi jumlahnya seimbang jadi tidak bikin penyakit. Nah, pada kondisi tertentu mungkin misalnya agak terlalu lembab apa gimana, jadi salah satu bakterinya misalnya atau jamurnya agak meningkat jadi menimbulkan penyakit. Misalnya pada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes gitu. Ya, oke. Nah, ini meningkatnya karena memang ada penyakit atau bagaimana ini jamurnya itu, Dok? Lingkungan juga bisa. Lingkungan. Jadi bisa karena penyakit juga, misalnya diabetes tadi, Terus, atau minum antibiotik yang agak lama. itu bisa menyebabkan jamur itu meningkat. Ya, bisa. Bakterinya juga, kalau yang antibiotik tentunya bakterinya ditekan, tapi jamurnya jadi naik. Gitu. Berarti kalau infeksi menular seksual ini penyebabnya bakteri atau virus? Penyebabnya bisa bakteri, virus, parasit, banyak. Iya. Oke. Cukup agak kompleks bingung ya. Iya. Kalau ngomongin infeksi menular seksual nanti berhari-hari nggak selesai. Nggak Makanya selesai. saya ngambil salah satu aja yang keputihan dulu. Keputihan itu kan keluarnya tubuh wanita, ya cairan di vagina discharge dari alat kelamin wanita. Nah, itu juga bisa normal, bisa tidak normal. Nah, yang bagaimana yang tidak normal itu tadi yang pengen dibicarakan supaya wanita lebih waspada gitu maksudnya. Ya. Baik. Jadi ini sebenarnya keputihan ini sebuah persoalan bagi Pak wanita ya, Dok ya. Bisa normal. Oh, bisa normal, bisa normal terjadi. Tapi bisa ada yang kategori nggak normal. Iya. Oke. Jadi ada dua macam. Ada dua macam. Namanya fisiologis ya normal, atau patologis yang tidak normal yang bikin penyakit. Oke. Baik, mungkin bisa dijelaskan nih, Dokter. Jadi apa yang tadi dokter sudah sampaikan bahwa keputihan itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Yang tidak normal tadi apa istilahnya? Patologis ya, Dok. Yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit ya misalnya. Nah,
Ini yang normal dulu ini, Dok. Iya. Yang normal itu apakah memang setiap wanita harus mengalami seperti ini karena ini normal ya? Atau bagaimana ini, Dok? Bisa terjadi tapi tidak harus sih, Mas. Tidak harus. Jadi, ya. Misalnya Umum terjadi. umum Terjadi ya. Jadi misalnya capek atau sekitar masa menstruasi atau stres juga bisa. Oh, berarti kondisi psikologis juga bisa ya. mengakibatkan terjadi keputihan. Makanan-makanan tertentu yang bikin perut nggak nyaman gitu juga mungkin bisa. Ya, ini penyebabnya apa ini sampai bisa keputihan ini, dokter? Keputihan yang normal apa yang nggak normal? Yang normal dulu. Yang normal kan memang kadang-kadang memang tubuh memproduksi itu untuk membersihkan rahimnya lah istilahnya dari penyakit, bakteri. Dia mengeluarkan untuk menyingkirkan lah, membersihkan yang ada di situ secara normal. Tapi jumlahnya mestinya nggak banyak, terus tidak berbau, tidak gatal. Ya, itu keputihan yang normal itu ya. Iya. Dan memang ada manfaatnya berarti. Ada sih. Untuk apa istilahnya, membersihkan rahim ya, mungkin dari bakteri-bakteri. Salah satu salah teorinya satunya begitu. Ya. Itu yang normal. Tapi kalau kita melihat yang normal pun ini juga karena faktor-faktor tertentu ya, dokter. Artinya bukan secara tiba-tiba dia mengalami hal seperti itu, tapi juga ada pemicu-pemicunya, misalnya dari makanan tadi, faktor makanan, kemudian stres dan lain sebagainya bisa muncul seperti itu, dok ya. Cuman kalau dibiarkan kan nanti bisa lama-lama jadi yang patologis tadi. Jadi misalnya sebenarnya normal kan pada sekitar masa menstruasi, tapi terus saat itu dia minum antibiotik jangka lama atau hubungan seksual yang tidak sehat, pasangannya kurang bersih misalnya pas mau berhubungan. Jadi mau berhubungan pun untuk wanita dan laki-laki pasangannya mestinya harus bersih, membersihkan diri dulu ya supaya betul. lebih aman. Begitu. Ya, walaupun itu istilahnya pasangan resmi dalam tanda kutip ya, artinya memang itu setiap orang ingin berhubungan itu memang harus bersih dulu. Idealnya harus bersih dulu karena akan muncul seperti ini ya, dok ya. Nggak selalu sih, kalau daya tahannya bagus juga misalnya berpotensi ya, tapi tidak selalu akan muncul seperti itu. Tergantung daya tahan si orang tersebut juga. Ya, itu keputihan yang normal ya. Nah, sekarang yang tidak normal ini, dokter. Ini tadi sudah masuk ke yang normal ya. Yang tidak normal ya. Yang tidak normal itu terjadi karena yang normal tadi tidak segera diatasi. Terus akhirnya enggak, kalau berlebihan. Kalau berlebihan itu sudah tidak normal. Nah, ini kalau yang perlu diwaspadai oleh wanita nih apa nih, dok? Wah, ini keputihan nih. Ya, untuk wanita harusnya tahu dulu yang keputihan yang normal seperti apa. Tadi yang tidak berbau, tidak gatal, jumlahnya juga tidak banyak, warnanya juga biasanya begitu. Biasanya wanita udah hafal juga ini keputihan yang nah kok ini kok lama-lama saya kok bau ya, baunya nggak enak lagi, amis atau busuk gitu, terus gatel lagi, jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, itu mesti waspada. Ini jumlah cairannya ya, dok ya? Iya. Cuma cairannya cukup banyak. Kadang-kadang daerah kewanitaan juga kan bisa tidak nyaman sampai rasa terbakar atau kalau udah menikah saat berhubungan terasa nyeri misalnya. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda kayak tadi tuh, bau, kemudian apa, dok? Gatal ya, terasa gatal, terus jumlahnya banyak. Nah, ini alarm untuk pergi ke dokter berarti. Iya, sebaiknya begitu. Jangan disepelekan lah. Kalau misalnya orang menyepelekan, terus apa yang terjadi, dok? Tergantung penyebabnya. Jadi misalnya ini ada bercak-bercak coklat, tidak ternyata itu tanda ada kanker di leher rahim gitu kan, bisa berbahaya kan kalau dibiarkan. Atau kalau itu misalnya warnanya kehijauan, berbusa-busa, mungkin ada infeksi trikomonas yang dibiarkan nanti juga
kalau infeksi menular seksualnya tidak dirawat bisa jadi sampai kemandulan, Mas. Naik ke atas, nyeri radang panggul begitu. Nah, ini yang kadang-kadang ada yang sedikit menyepelekan, artinya nanti juga sembuh sendiri. Tapi kan sebetulnya pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui apa sih penyebabnya gitu kan, antara normal dan tidak normal. Ini terjadi memang karena normal atau tidak terjadi karena memang tidak normal. Nah, ini kan sebetulnya harus menjadi satu kewaspadaan, karena tadi dokter mengatakan bisa saja nanti kalau tidak teratasi bisa kanker dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya harus menjadi perhatian ya. Berarti kalau harus diperiksa, harus berangkat ke dokter memeriksakan diri itu kalau sudah ada itu tadi ya, berlebihan, kemudian bau ya, bau, gatal, terus gatal-gatal. Jumlahnya agak banyak tadi. Jumlahnya agak banyak ya. Itu biasanya kalau keputihan itu kalau normal nih ya dok, itu berapa hari? Atau enggak sampai berhari-hari? Enggak. Ya beberapa hari, tapi tidak ada patokan. Oh, tidak ada patokan. Kadang-kadang cuma tergantung ininya, tergantung orangnya. Macam-macam. Ada yang agak lama, ada yang baru cuman keluar sedikit langsung hilang lagi gitu. Oke. Berarti kalau sudah tadi banyak jumlahnya, kemudian gatal, bau, nah ini harus segera diperiksakan. Sebaiknya diperiksakan. Bawa ke dokter, periksakan ke dokter ya. Ya nanti takutnya akan timbul yang tadinya normal jadi patologis ya, bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini untuk para wanita harusnya bisa waspada ya. Baik, dokter, kita akan jeda dulu, nanti setelah jeda iklan kita akan kembali lagi. Baik, Sobat Solopos yang mau bertanya-tanya silakan bisa manfaatkan WhatsApp di 081 226 103 103. Ya, Sobat Solopos, kita lanjut lagi untuk bincang kesehatan bersama Dr. Atanasia Endah DM Kes SPKK atau lebih akrab dipanggil Dr. Endah. Nah, dokter, tadi udah banyak sekali yang disampaikan oleh dokter terkait dengan keputihan ini, dok. Kemudian tadi sedikit juga infeksi menular seksual juga sudah sedikit diceritakan oleh dokter. Nah, sekarang kita langsung membahas tentang yang jadi tema kita ya, tentang keputihan sebagai salah satu tanda infeksi menular seksual. Nah, ini kaitannya antara keputihan dan infeksi menular seksual ini apa nih, dok? Oh, jadi yang tadi seperti tadi sudah saya bilang tadi Pak, yang Pak apa Mas Heru tadi aja ganti tadi Pak. Nggak apa-apa. Yang keputihan kan ada yang normal, terus ada yang nggak normal karena penyakit lah. Salah satunya penyakit ini bisa ditularkan oleh hubungan seksual. Tapi juga ada infeksi di alat kelamin wanita ini yang membentuk keputihan, yang menjadi keputihan, yaitu yang tidak harus ditularkan melalui hubungan seksual, seperti misalnya jamur ya, candidiasis vagina, atau bakterial vaginosis namanya, yang bakterinya agak banyak di situ. Itu untuk wanita yang masih single pun bisa mengalami. Itu bisa disebabkan misalnya juga karena terlalu lembab daerah situ, stresornya, ada riwayat penyakit diabetes tadi, atau penyakit-penyakit yang menekan imunitas tubuhnya dia, atau pemakaian celana yang ketat. Bisa juga itu, dok ya? Bisa. Pemakaian celana yang itu kenapa berkaitannya apa nih? Celana ketat dengan keputihan? Karena jadi lembab atau bagaimana? Lembab dan tekanannya, gesekannya mungkin jadi memicu peradangan di daerah misfinya kan. Jadi kalau gerakan dan bahannya yang tidak menyerap keringat juga bisa. Misalnya yang tergantung bahannya juga sebetulnya ya. Iya. Sebaiknya sih yang menyerap keringat dan katun-katun gitu. Lebih disarankan lah. Tapi sebenarnya kan masalah penggunaan pakaian yang kita anggap kita bilang aja fashion ya,
Fashion itu kan model ya, Dok. Iya, yang agak susah ya. Agak itu susah ya. itu kan. Memang mungkin lagi modelnya ketat dan lain sebagainya. Nah, tapi persentase dari pakaian ketat itu seperti apa sih, Dok? Apa yang juga cukup besar? Enggak. Saya belum baca yang soal presentasinya sih. Presentasinya. Jadi, tapi bisa memicu bisa ya. kebutuhan. Jadi ini perlu waspada juga ya. Artinya tadi berarti apa ya? Seperti yang dokter katakan tadi bahwa mungkin bisa memilih bahan yang lebih nyaman begitu mungkin ya. Bisa menyerap keringat dan mungkin bahan-bahan yang katun dan lain sebagainya. Kalau presentasinya yang saya tahu itu 75% wanita, hampir yang 75% itu pernah mengalami 1 kali keputihan. Ya. Dan separuhnya itu bisa lebih dari 2 kali. Oh. Jadi yang memang hampir semua wanita pernah mengalami. Itu ini biasanya jadi tidak harus takut, tapi juga tetap waspada. Gitu. Ya. Berarti 75%nya itu mengalami tapi cuma sekali dalam hidupnya. Iya. Yang sisanya katakanlah 25% lah itu mengalami 2 kali dalam. Lebih 2 kali atau lebih, ada yang sampai recurrent ya. Jadi recurrent itu berulang-ulang. Lah itu kalau bisa sampai berulang-ulang itu kenapa ini, Dok? Itu sekitar 5% aja mungkin pada punya penyakit yang lain seperti tadi diabetes atau yang menekan sistem imunnya tadi, konsumsi obat-obatan yang tidak benar, tidak benar atau sebenarnya benar tapi memang harus dan jangka lama yang menyebabkan dia jadi sistem imunnya turun. Salah satunya sih. Itu termasuk yang jadi tema kita nih. Penyakit apa menular seksual itu bisa kalau keputihan yang benar penyakit menular seksual itu bisa memicu keputihan atau keputihan yang berkepanjangan akhirnya akan bisa terjadi infeksi dan lain sebagainya. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Jadi infeksi menular seksual beberapa parasit atau bakteri yang memicu itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Seperti Trichomonas atau Chlamydia, gonore itu yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan itu bisa mengakibatkan keputihan. Iya. Oh. Nggak cuma keputihan, biasanya kadang-kadang sampai nyeri. Iya. Sudah lebih dari keputihan berarti ya. Kalau keputihan cuma gatal-gatal dan lain sebagainya. Terus sampai mengganggu ke fertilitas tadi. Bisa kalau dibiarkan saja tidak diobati. Nah ini yang jadi apa? Yang jadi kekhawatiran itu kan kalau terus akhirnya ternyata berubah jadi cancer nih, Dok. Salah satunya. Kalau salah satunya ya. Cancer kan memang penyebab pastinya tidak tahu ya, Pak. Ya, tapi salah satu tandanya itu bisa yang perdarahan. Yang bukan pada siklus menstruasinya atau sudah menopause tapi masih keluar darahnya gitu. Bercak-bercak darah itu mesti waspada. Ada flek-flek gitu ya. Atau itu bisa kanker serviks ya. Perut bagian bawahnya rasanya kram. Nyeri ya. Itu mesti hati-hati lah. Kalau keputihan itu ada batasan usia nggak sih, Dok? Enggak, dari bayi aja sudah bisa. Sudah bisa? Dari bayi sampai bayi itu mungkin cuman untuk dia fisiologis mengeluarkan itu cairan. Iya. Nanti sesudah masa menarke ya baru mulai lagi sekitar remaja lah mau mulai menstruasi baru 6 bulan sekitar sebelum masa menstruasi baru. Itu sampai usia lanjut pun bisa mengalami keputihan. Ya kalau menopause lebih jarang sih. Oh, kalau menopause jarang. Malah lebih hati-hati harusnya kalau sampai ada keputihan, misalnya keluar cairan bening terus-terusan gitu. Terus termasuk yang flek-flek tadi ya, Dok ya. Iya, jangan harus waspada juga. Kan mestinya umur 35 ke atas mulai pemeriksaan pap smear rutin itu. Oh, usia 35 tahun ke atas. Iya. Oh. Untuk mengetahui dini adanya kanker serviks. Salah satu. Itu kalau apa pendeteksian hal-hal seperti itu memang yang paling mudah pap smear ya, Dok ya.
Kalau Iya. IVA test itu IVA test bisa Bisa tapi juga. lebih detail terutama mana sih sebetulnya? Pap smear Pap smear. lebih kelihatan ya. Oh. Kalau IVA test untuk melihat ada HPV enggak, human papillomavirus yang kayak kutil kelamin itu, Oh. nanti itu kan juga Hmm. salah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker serviks kalau punya HPV di alat kelaminnya. Nah, itu dilihat dengan IVA test. Ya. Berarti lebih detail pap smear ya. Pap smear lebih kan untuk langsung dioles ke mulut rahimnya, terus dibaca ada sel yang ganas nggak di situ gitu. Kalau IVA test IVA test baru melihat human papillomavirusnya lah, itu belum tentu jadi cancer ya. Tapi berisiko gitu loh. ya. Ya, sebenarnya yang kita bahas ini memang intinya mengajak kita semua itu sebenarnya waspada ya terhadap sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita ini. Iya. Kalau misalnya ada yang janggal, cuma kadang-kadang kan ada yang kayak masa bodoh gitu, Dok. Udahlah nanti sembuh sendiri gitu kan. Iya, kadang-kadang memang ada juga sih yang bisa sembuh sendiri seperti gitu? jamur itu kadang-kadang hanya dengan melepas celana dalamnya, kalau malam nggak usah pakai celana dalam, pakai kulot-kulot yang dari katun itu saja, diisis-isis lah. Sudah. Gitu kadang-kadang ada yang sudah bisa terkurangi ya, sudah bisa sembuh sendiri ya. kadang-kadang. Tapi kalau yang udah agak parah ya mesti pakai obat ya. Oh, berarti ada pengobatan ya untuk keputihan ini. Untuk Kan keputihan. mestinya. Tergantung penyebabnya nanti. Jadi nanti kalau ada keluhan keputihan, pasiennya datang ke dokter, dokter melihat seperti apa sih, dan anamnesanya bentuknya seperti apa, rasanya bagaimana, dilihat, terus sudah pernah berhubungan seksual apa tidak, terakhir kapan, suami ada keluhan apa tidak. Kalau belum bersuami ya kebiasaannya gadis itu ya mestinya kalau yang itu seperti apa gitu, untuk melacak. Kalau perlu mungkin pemeriksaan laborat juga. Tapi biasanya untuk kasus-kasus tertentu kadang-kadang sudah bisa dilihat hanya dengan lihat keputihannya saja seperti apa, udah curiga apa gitu. Berarti dengan melihat keputihannya itu dokter sudah bisa sedikit curiga nih ini ya terjadi apa gitu sudah. Iya, ada ciri-ciri tertentu sih pada misalnya pada Trichomonas itu biasanya keputihannya warnanya agak kehijau-hijauan, agak berbusa, baunya busuk gitu. Terus daerah sekitar vaginanya agak kemerahan gitu. Nah, ini sudah mulai curiga berarti ya. Terus kalau yang kental, agak kental sih, putih, nyeri waktu buang air kecil gitu, mungkin ada gonore atau chlamydia. Terus onsetnya, maksudnya munculnya sesudah hubungan seksual itu juga pengaruh. Misalnya baru tadi malam hubungan seksual, paginya udah infeksi, udah jadi keputihan yang mengganggu, itu mungkin gonore. Kalau chlamydia lebih lama, biasanya sekitar lebih dari seminggu. Ya, biasa dalam kondisi keputihan gitu disarankan hubungan seksual nggak sih, Dok? Sebaiknya jangan. Jangan dulu ya. Iya. Jangan dulu. Ini suaminya harus dulu. tahu. Cuman sebentar. Ya. Harus Berarti memang harus diobati terlebih dahulu ya. Ya, sebaiknya begitu. Nanti kalau tular-tularan suaminya nggak diobati, terus hubungan lagi malah nanti jadi ya, lebih parah lagi ya, Dok. Nggak sih, jadi nggak sembuh-sembuh. Malah yang satu sembuh, satunya belum. Gantian terus hubungan lagi. Ya. Ya, baik. Dokter, nanti kita lanjut lagi. Kita akan jeda komersial dulu. Nanti kita melanjutkan perbincangan kita. Bagi Sobat Solopos sekali lagi yang mau gabung, silakan bisa manfaatkan WhatsApp di 081 226 103 103. Ya, Sobat Solopos, kita lanjut lagi untuk bincang kesehatan dan pembahasan kita masih terkait dengan keputihan ya.
Jadi keputihan yang berkaitan juga dengan infeksi saluran infeksi menular seksual. Jadi keputihan sebagai salah satu tanda infeksi menular seksual. Nah, dokter, ini kalau biar faktor pencegahan mungkin ya, pencegahan biar tidak menjadi penyakit itu seperti apa nih dok kira-kira? Yang perlu dilakukan oleh wanita untuk ya. menjaga kebersihan di situ. Ya seperti saya tadi sudah bilang ya Mas Heru, salah satunya ya kalau pakai baju jangan terlalu ketat, memakai baju yang nyaman, menyerap keringat, bahannya katun-katun aja. Jangan terlalu sering membersihkan daerah genital dengan bahan-bahan yang ada pewanginya atau malah antiseptik yang terlalu sering itu malah mengganggu keseimbangan. Itu nggak bagus ya dok? Nggak bagus kalau terlalu sering. Tapi misalnya pada sesudah hubungan atau saat sekitar masa menstruasi gitu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Terus menjaga supaya tidak lembab tadi, mengurangi stres juga. Apalagi ya banyak. Hidup sehat. Iya, makanan karena tadi dijaga. pemicunya kan juga dari makanan kan juga bisa. Terus ya, makanan nggak langsung sih, cuman membuat perut tidak nyaman, jadi secara tidak langsung. Jadi kayak pemicu ya kalau makanan itu dok ya. Artinya memicu mungkin dari perutnya, kemudian tidak nyaman. Sebenarnya nggak. Tidak penyebab utamanya ya. Iya. Cuman menambah misalnya sebenarnya keputihannya itu normal karena makannya pedes-pedes atau kecut-kecut kebanyakan gitu, jadi agak lebih banyak keputihannya, ditambah terus nanti pas hubungan seksual yang kurang bersih misalnya sudah terlalu semangat suaminya jadi belum membersihkan diri udah hubungan gitu, mungkin jadi menambah kumannya kan, jadi yang daya tahannya sebenarnya sudah bagus, jadi kalah lah tentaranya istilahnya. Betul. Ya, ini yang mesti diperhatikan, artinya biar keputihan itu nanti tidak berlanjut menjadi penyakit lah ya. Menjadi penyakit ini mungkin kewaspadaan itu diperlukan. Termasuk tadi tanda-tanda kapan harus ke dokter seperti itu ya. Kalau misalnya cairannya berlebihan, kemudian gatal, bau atau ya. Berbau yang tidak enak. Terus cairannya kental, itu juga perlu waspada berarti ya dok? Iya. Macam-macam, kalau jamur itu kadang-kadang seperti susu pecah itu. Oh. Dan juga kalau misalnya dibiarkan kayak Trichomonas itu bisa bikin namanya kehamilan ektopik ya. Jadi hamilnya nggak di tempat seharusnya, di luar rahim. Terus bisa jadi memicu misalnya hamil, jadi lahirnya prematur atau berat badan lahirnya jadi rendah. Kalau gonore juga nanti bisa infeksinya ke atas tadi yang bisa bikin jadi mandul misalnya. Iya. Nah, dokter, ini ada pendengar kita yang tanya nih. Tapi ini jauh sekali nih dok, dari Papua ini. Oh. Sorong, Papua Barat. Namanya Pak Ardi. Beliau ini tampaknya juga orang Solo, tapi tinggal di Papua. Ya, selamat malam dokter. Dulu saya di Solo punya teman laki-laki. Waktu itu saya dan teman masih remaja. Kenapa kok bisa ya kemaluannya dalam saluran gatal terus lama-lama keluar nanah? Saya tanyain nggak pernah macam-macam, kan dia bilang tidak itu kenapa ya dok ya? Oh, memang benar tidak atau kadang-kadang menutupi? Bisa memang tidak. Itu yang memang tidak itu bisa yang bisa terjadi? Bisa. Yang tadi yang vaginosis bakterial atau jamur tadi kan bisa terjadi pada yang masih perawan ya. Ini pria? Oh. Pada pria. Jadi kalau pria mesti ada. Dulu saya punya teman laki-laki waktu itu masih remaja, kok bisa kemaluannya
dalam Keluar saluran nanah. gatal dan lama-lama keluar nanah. Oh. Tapi katanya nggak pernah macam-macam. Oh ya. Itu Iya. kalau yang trikomonas itu mungkin loh Mas. Soalnya kadang-kadang bisa ditularkan lewat handuk basah atau tisu basah yang misalnya dipakai barengan sama orang lain yang punya parasit itu. Jadi atau pegang. Atau kalau baca-baca di itu sharing alat perangsang seksual. Itu juga bisa. Biarpun tidak melakukan hubungan seksual. Mungkin kasusnya begitu ya. Jadi macam-macam onani penyebabnya atau dia megang sesuatu yang ada trikomonasnya tadi. Salah satunya. Bisa terjadi seperti Tapi itu. bisa juga karena tidak jujur. Oh. Jadi sebenarnya ada hubungan seksual tapi tidak jujur sama temannya. Tapi bisa terjadi juga karena bukan faktor itu ya. Tidak selalu hubungan seksual. Ya. Bisa dari faktor yang lain ya, Dok ya. Oke, Pak Ardi, demikian sudah dijawab sama dokter. Cuman jadi, 90% memang lewat hubungan seksual. Ya, jadi makanya kan kalau ada kasus gini terus ngomong nggak macam-macam kan banyak yang ketawa nanti. Tapi tetap ada kemungkinan bisa terjadi karena tidak benar-benar tidak melakukan hubungan seksual itu. Oke, Pak Ardi, terima kasih sekali sudah bergabung jauh-jauh. Ya, dari Papua ini jam 8.50 berarti di Papua sekitar jam 10. 11 ya. Selisih 2. Selisih 10 ya. 10.50, 11 kurang 10. Sudah malam sana. Oke, terima kasih. Terus tadi kan memang kewaspadaan itu karena akan membuat hidupnya hidup kita jadi sehat ya, Dok ya. Artinya bahwa hal-hal yang kira-kira bisa memicu terjadinya keputihan ini memang harus dikurangi stres seperti itu. Kemudian, tapi kalau misalnya dalam kondisi ekonomi stres terus gitu gimana? Bisa terjadi kayak gitu ya, Dok ya. Ini kan kasihan ini, Dok. Ya, apa-apa susah harganya. Kalbu, kan? Manajemen kalbu. Oke. Bisa kalau memang berulang-ulang keputihannya ya kalau perlu dikonsulkan ke dokter jiwa. Ya, berarti harus ke psikolog ya, Dok ya. Kira-kira kenapa terjadi seperti ini gitu kan? Oke, jadi masalah psikis, kemudian masalah kesehatan, berhubungan dalam capek, berhubungan dalam kondisi tidak bersih, itu pun bisa memicu terjadi keputihan ya, Dok ya. Oke, baik, dokter, kira-kira dari yang sudah kita bahas malam hari ini, kira-kira kalau kita ambil benang merahnya seperti apa nih, Dok? Silahkan, mau dijelaskan ke pendengar, boleh? Oh ya. Ya. Jadi untuk para ibu dan adik-adik yang manis ini, yang cewek-cewek ya, mungkin perlu mewaspadai diri sendiri aja supaya kalau ada perubahan keputihan yang biasanya kok sedikit kok jadi banyak atau gatal atau bau, sebaiknya waspada, lebih baik segera memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter kebidanan dan kandungan. Nanti kita cari masalahnya apa dan kita cari solusinya bersama-sama. Tidak usah takut, tidak usah malu. Karena semua penyakit kalau Tuhan berkenan akan dikasih solusinya ya. Asal tetap mau berusaha ya. Ya. Berarti memang ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, ini memang harus kadang-kadang yang daerah alat kelamin makanya dinamakan kemaluan karena bikin malu ya, Mas. Jadi sok pada malu untuk ya, bilang sesuai dengan namanya mungkin. Mungkin. Ya, agak sungkan barangkali ya. Itu kan karena mungkin lebih privasi sekali ya. Jadi orang itu padahal kalau ke dokter kan konsultasi kan berdua ya. Kadang-kadang sesama wanita pun juga, dengan dokter wanita pun dia mau menceritakan apa adanya itu agak sungkan gitu. Tapi untuk ada yang begitu, tapi ya, ada juga yang memang sudah biasa sekali. Ya. Jadi artinya kalau memang itu demi kesehatan janganlah sungkan ya untuk konsultasi ke dokter kalau memang terjadi tanda-tanda yang perlu diwaspadai, misalnya tadi utamanya misalnya
cairannya banyak, kemudian ada gatal-gatal, bau. Nah, ini perlu segera Apalagi dikonsultasikan. warnanya sampai coklat atau merah gitu. Perlu dikonsultasikan ya dokter ya. Sebaiknya begitu, Nje. Ya, biar tidak terjadi apa ya istilahnya, nanti akan terjadi sesuatu yang lebih nggak enak lagi nanti. Iya. Bisa jadi penyakit dan lain sebagainya, bisa ke cancer juga ya, kemandulan dan lain sebagainya. Iya. Makanya sebelum terjadi hal-hal seperti itu kita perlu pencegahan. Begitu ya dokter ya? Iya. Baik. Dokter Endah, terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan terkait dengan keputihan sebagai salah satu tanda infeksi menular seksual ini bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Amin, amin. Ya, terima terima kasih kasih. Mas Heru. Baik. Sobat Solopos, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Atanasia Endah DM Kes SPKK atau Dr. Endah, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Sobat Solopos bisa menyimak kembali bincang kesehatan nanti Rabu pekan depan dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dari lantai 3 Gria Solopos, saya Heru Cahyono segera pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.